Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, bertambahnya jumlah penduduk berdampak terhadap meningkatnya daya saing pencari kerja. Kondisi ini tentunya masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi negeri ini. Pemerintah telah membuat berbagai program untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, tapi angka pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Di Banten, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka mencapai 6,69%. Jumlah ini naik dibandingkan bulan Agustus yang mencapai 6,68%. Tingginya angka pengangguran bukan hanya karena ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga karena semakin tingginya standar kualifikasi yang ditetapkan perusahaan. Strata pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian khusus menjadi masalah yang dihadapi para pencari kerja. Atas kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berupaya meningkatkan kualifikasi pencari kerja dengan mengoptimalkan unit pelaksana teknis daerah Balai Latihan Kerja atau UPTD BLK. Lalu siapa sajakah yang bisa mendapatkan pelatihan di BLK ini? Seperti apakah program-program BLK? Apakah BLK berbayar atau gratis? Untuk menjawab semua itu, di studio Jawa Positif telah hadir Pak M. Bayuni, SPD MM, Kepala UPTD BLK di Snaker Trans Banten. Assalamualaikum Pak Bayuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang ada yang pelatihan Pak? Sekarang udah selesai. Udah selesai. Ya? Sekarang berarti mulai rekrut lagi. Kita sudah selesai 3 gelombang, tinggal tahun depan kita mulai lagi. Oh, tahun depan mulai. Ya. Nah, tidak lengkap kalau tidak ada usernya. Nah, usernya adalah ini ada Pak Muhdar HM SE, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah FKLPID Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhdar, lama juga kita nggak ketemu. Iya. Baik Pak, Bapak-bapak semuanya, tema diskusi kita kali ini adalah bagaimana di Snaker Trans Banten siapkan SDM berkualitas. Kenapa tema itu? Karena tadi kebutuhan dari industri ini ternyata kualifikasinya makin naik gitu. Karena apa? Karena dengan teknologi yang berkembang tentu diharapkan mampu. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin sedikit bertanya tentang bagaimana sih kondisi pengangguran secara makro di Banten ini sekarang ini. Kok walaupun 0,01% peningkatan itu, tapi tetap kalau dikalikan jumlah pencari kerja kan banyak juga. Pak Bayu nih. Ya baik, terima kasih. Ini mungkin bentuk ikhtiar kami Pak ya, dari pemerintah Provinsi Banten, yang leading sektornya itu adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Kami terus data itu kami olah Pak. Ya, data itu kami olah, kemudian juga akhirnya kami temukan solusi konkret tentang mengatasi permasalahan pengangguran yang sangat tinggi lah. Kalau sebelum November kan kita data BPS itu kita nomor 1 gitu kan, pengangguran terbukanya, tingkat pengangguran terbukanya. Nah kemudian sekarang dengan kenaikan menjadi 6,68 jadi 6,69 itu kan sudah menjadi urutan keempat sekarang. Ya, tingkat pengangguran terbuka. Ya, ini walaupun kenaikannya mungkin tidak signifikan, ya, tapi itu sudah bentuk ikhtiar kami yang kami lakukan itu sudah membuktikan, ya, seperti itu. Nah, memang betul tingkat pengangguran ini kita tertinggi, makanya saya berharap betul hari ini ya bisa menyampaikan ke masyarakat Banten khususnya itu dengan jumlah perusahaan sebanten yang di aplikasi perusahaan wajib lapor itu hampir 90 ribuan, dan ini kontradiktif. Nah ini ada apa gitu ya, ada apa nih di Banten ini ya kan. Kami selalu dengan BPS beberapa kali pertemuan, apa sih indikator itu, ternyata yang disurvei oleh BPS indikator itu bukan hanya KTP Banten, ya,
Tapi yang ada di wilayah Banten yang itu masuk disurvei. Ketika disampel misalnya orang Sumatera disampel, ya kan? Tapi bukan KTP Banten, tapi disebut tidak nganggur, tidak belum ada pekerjaan. Nah, itu masuk kategori itu. Itu yang pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka itu di situ. Oke. Nah, itu yang salah satunya kami temukan, ya. Nah, kemudian berikutnya kami lakukan ikhtiar yang berikutnya itu peningkatan dari sisi SDM itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar dari industri, kira-kira dari perusahaan. Itu kita lakukan di khususnya BLK Provinsi Banten untuk peningkatan SDM di Banten ini. Kira seperti itu. Pak Muhdar, tadi kita punya tenaga kerja banyak yang belum menganggur. Seperti apa sih kondisi sekarang serapan dan peluang tenaga kerja untuk masuk dunia usaha? Kata Pak Bayuni tadi bilang bahwa ada 90.000 industri di Banten ini. Gimana? Baik Pak, jadi industri memang cukup banyak di Banten. Kalau dihitung hampir 90 ribuan itu. Mulai dari skala rendah sampai tinggi ya, sampai menengah ke atas ya. Sebenarnya penyerapan itu bisa saja, cuman permasalahannya saat ini dengan perkembangan teknologi ini, sekarang industri-industri itu sudah memakai alat kerja, apapun peralatan untuk pakai kerja itu udah semakin modern. Sementara di satu sisi masyarakat kita di Banten ini belum menyampai ke sana untuk mengikuti perkembangan industri ini. Di satu sisi industri sendiri sekarang tuh tidak lagi mau untuk memberikan pelatihan sendiri karena itu adalah biaya juga. Iya. Jadi mengharapkan ada dari pihak pemerintah maupun pihak yang lain swasta yang sudah mendrop tenaga kerja itu yang siap dipakai sama industri. Ya, kalau gimana pun juga kan memang industri gua gaji loh. Iya. Buat kerja bukan buat Jadi sekolah. kalau kita ngambil industri itu tenaga dari nol, otomatis paling cepat ya sebulan atau paling cepatnya 3 minggu itu ya belum menghasilkan apa-apa. Sementara di situ pengeluaran udah banyak. Jadi kita harapkan juga kepada pemerintah sekarang tuh khususnya untuk masyarakat Banten itu agar cepat-cepat diberikan pelatihan supaya industri yang 90.000 ya nggak ngambil orang lain gitu loh. Ngambil orang Banten aja kenapa sih gitu. Iya orang Banten untuk di Banten kan. Iya, karena masih nganggur sekarang tuh 400.000 lebih pengangguran di Banten ini saat ini. Kalau kita ngelihat dari bahan baku SDM ketika masuk di, memang skillnya kayak apa sih sebetulnya mereka? Apakah memang sesuai dengan lulusan dari SMK-nya atau memang seperti apa? Pertama kita lihat data lagi nih. Ya, kita sekarang memang harus berbasis data. Betul. Ya. Data yang kami lakukan itu ada 3 kali kegiatan atau 3 angkatan pelatihan. Yang biasa hanya angkatan 1, angkatan 2 sekitar 700-800 yang daftar. Kuotanya hanya 208 per angkatan dan 13 jurusan itu. Untuk angkatan yang ketiga itu sampai 3.500. Lonjakan luar biasa, ya. Kami lakukan dengan publikasi media komunikasi dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ternyata dari 3.500 50%-nya adalah SMK yang daftar. SMK yang daftar. Harusnya kan kalau SMK dia siap kerja ya. Betul. Nah, kemudian ada perguruan tinggi juga, Pak. Oke. Ada perguruan tinggi, ya. Ada perguruan tinggi, SMP, SD. Jadi kami memang ketika di BLK itu untuk ijazah tidak terlalu harus SMA tidak, ya, seperti itu. Ya. Nah, dari data itulah kemudian mungkin mereka ketika daftar di awal dia coba daftar, ya, ketika tes mereka punya semangat nih untuk menambah kompetensi itu. Diliriklah kemudian
UPTD latihan kerja yang ada di Provinsi Banten ini, yang ada di Tangerang Selatan itu, iya. untuk menambah kompetensi mereka, keterampilan mereka. Dan juga perlu diingat bahwa kami melakukan itu ketika selesai selama 25 hari itu mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan itu menjadi jaminan ya Iya, untuk iya. perusahaan lebih punya motivasi besar ke para pencari Jangan kerja kan buat itu. perusahaan di pemerintahan juga Nah, berlaku. itu betul. Ada BNSP-nya kita, Pak. Ya. Nah, maksud saya gini, mereka yang SMK yang ternyata malah lebih banyak, kan harusnya yang SMK itu lebih siap kerja. Nah, ini kalau menurut dari pihak industri, miss-nya di mana nih? Jadi yang SMK ini kan secara kejuruan mereka udah ada di sekolahnya. Iya. Tetapi di situ kami lihat itu mereka masih dalam sifat teori yang paling banyak. Jadi untuk praktek lapangannya itu di SMK itu hanya beberapa jurusan. Ya mungkin ada seperti bengkel otomotif gitu loh. Tetapi di jurusan lainnya itu perkantoran segala macam itu mereka hanya teori-teori saja. Jadi kalau pas masuk di industri yang tadinya mungkin jurusan listrik, jurusan otomotif gitu, mereka hanya teori itu berdasar hanya pelajaran-pelajaran kecil mungkin yang di sana yang mereka pelajarin dan mereka belajar secara praktek gitu, belum cocok sama sekali masuk ke dalam industri. Contoh saja, dia ahli listrik, dia punya jurusan listrik gitu. Tapi kita tanya untuk ukuran listrik itu saja ya masih minim. Jadi perlu mereka untuk mengembangkan lakukan BNSP atau mendapatkan sertifikasi baru lagi untuk meningkatkan kompetensi mereka itu. Artinya memang kurang praktek berarti ya. Betul sekali. Kurang sekali prakteknya. Ya. Rasa di industrinya belum match. Nah, dan kami lihat juga rata-rata kadang-kadang mereka praktek itu kan anak SMK itu praktek lapangannya ada yang 1 bulan, 2 bulan, masuknya ke kantor pemerintah, harusnya dia masuknya ke industri gitu loh. Baru bisa tahu. Di pemerintah. Nah, di pemerintah ya mohon maaf. Ya jadi disuruh fotokopi, disuruhnya gimana mau berkembang gitu loh. Kita rehat sejenak ya Pak Bayuni, Pak Muhtar, Pak Mudar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Masih bersama narasumber kita ada Pak Bayuni dari Kepala UPTD BLK Provinsi Banten, ada Pak Muhdar ini dari Pak Industri dari Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri atau FKLPID Provinsi Banten. Nah, Pak Muhdar ini adalah sangat tahu tuh bagaimana kebutuhan dari industri kan. Nah, makanya dua orang ini kan bagaimana yang harus menyediakan, mana yang harus memakai. Kita paksa nanti Pak harus pakai. Nah, kalau dari catatan dari Pak Bayuni tadi ada 90.000 industri itu. Tapi serapannya kecil. Nah, apa yang harus disiapkan atau harus bagaimana kita menyiapkan mereka? Ya tentu dari sekolahnya, dari masuk di BLK terus dia. Tapi kan kalau lihat persyaratan tadi lulusan BLK ini udah BNSP. Ya. Pak Bayuni dulu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin gini ya, ini kontradiktif ya. Kontradiktif kenapa? Banyaknya ribuan perusahaan kita beberapa tahun yang lalu itu tingkat pengangguran terbukanya teratas gitu kan. Nah, ini kontradiktif. Kita ingin Banten lahir ini ya diinisiasi oleh para tokoh karena ingin sejahtera gitu kan, ingin sejahtera. Kemudian juga ingin jadi tuan di rumah sendiri, ya. Jangan jadi tamu di rumah sendiri kita dengan banyak industri itu. Betul. Nah, kita paham betul itu. Ternyata memang banyak permasalahan yang harus kita perbaiki SDM Banten ini. Nah, berbanding lurus dengan visi Pak Gubernur, ya,
Pak Andra Soni dan Pak Wakil Gubernur Pak Ahmad Demyati untuk peningkatan SDM, kami pun bebenah terus ini setiap waktu gitu kan, setiap waktu. Nah, dari konteks itu ya kami lakukan yaitu ternyata kembali ke BPS nih. Iya. BPS pernah survei tentang kelemahan SDM Banten. Oke. Ternyata kalau secara kompetensi, secara keterampilan itu sama dengan daerah lain. Kita siap bersaing. Tidak ada kita di siap. bawah, Lah. kita siap. Iya, kita siap bersaing. Malah mungkin ada plusnya, ya kan? Tapi ternyata BPS mensurvei ternyata soft skill. Oh, Kelemahan kita. Etos kerja, kepemimpinan, etika, sopan santun, inisiatif, ya. Atau secara keseluruhan mungkin mental lah kira. Itu yang kita harus benahi. Makanya kemudian kami di UPT Latihan Kerja serius di situ, ya. Kita benahi, kita latih anak-anak yang daftar, yang ikut pelatihan dengan mengundang langsung dari perusahaan-perusahaan HRD-nya biar tahu tuh, perusahaan itu harus seperti ini yang harus dilakukan oleh para pencari kerja. Nah, itu yang kami fokus membenahi pelatihan yang itu ada dari HRD tentang etos kerja, etika dan lain-lain, soft skill lah dia itu. Kemudian ada motivasi biar lebih tambah termotivasi mereka, dan juga kita banyak hal yang harus kita lakukan, di antaranya poin itu yang tahun ini kita lakukan, dan itu sudah ada testimoni dari perusahaan. Ketika daftar, alhamdulillah katanya tahun ini ada peningkatan dari sisi soft skill itu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk ikhtiar kami untuk peningkatan itu. Emang ya, kalau orang Banten kalau kerja emang suka gimana sih, Pak? Betul sekali tadi, sepertinya kalau secara skill mereka itu memadai. Cuman memang ada kelebihan kalau orang luar, karena mungkin mereka dipaksa dengan keadaan. Jadi saya datang ini harus kerja dan harus siap apapun. Sementara karena merasa di tuan rumah, ada di rumah sendiri, kadang-kadang kalau ini orang Sunda bilang pundungan gitu. Nah, iya, jadi untuk kerja itu masih ada beberapa faktor yang mereka sangat mempengaruhi. Untuk awalnya bagus, 1 minggu 2 minggu gitu, itu bagus. Kena marah, sekali ditegur, sebenarnya bukan marah, ditegur sama atasannya, itu udah mulai down tuh. Mentalnya itu salah satu. Yang kedua, ada beberapa hal yang sangat-sangat kadang-kadang fatal mempengaruhi. Dia kerja di Tangerang, tapi dia orang Pandeglang misalnya. Dia selama itu kan dia pindah otomatis kan, ngekos segala macam gitu. Alasan klasik yang kadang-kadang yang bikin ini nggak betah pulang, nggak boleh sama orang tua. Akhirnya terjadi keluar masuk itu sangat tinggi. Jadi tidak niat kerja, akhirnya kan turun sekali minat ininya gitu. Mentalnya itu memang, itu yang memang kita bantu juga di BLK. Udah beberapa kali dari tahun lalu juga. Setiap ada gelombang pelatihan, kita kirim dari industri untuk memberikan motivasi ke mereka. Menjelaskan bagaimana sih orang kerja itu, mulai dari mengelamar kerja itu seperti apa, bikin lamarannya itu seperti apa, meyakinkan user mereka. itu kayak apa itu. Ya, betul. Itu kita ajarkan dan kita berikan edukasi di BLK itu setiap pelatihan di BLK. Jadi sekarang. ternyata di BLK itu bukan soal peningkatkan skill, peningkatan kemampuan teknis dalam bekerja, lapangan, teknis gitu ya, tapi juga ada. Coba, saya jadi penasaran. Sebenarnya di BLK itu ada apa aja? Iya, baik. Ada satu lagi. Iya, jadi di BLK ternyata kan bukan secara teknis saja, ada juga soft skillnya gitu. Nah itu jadi apa aja yang ada di BLK itu? Ya, kita di BLK itu ada 20 kejuruan. 20 kejuruan, kemudian sudah terakreditasi 14, sekarang yang 6-nya lagi proses untuk akreditasi, ya. Setiap gelombang itu, setiap kelas kejuruan itu 16 orang kita
untuk menjadi peserta pelatihan tiap kejuruan, karena tiap gelombang itu 13 ya. Nah, ada 9 workshop kita di sana ya. Nah, kemudian juga kita lakukan secara selektif ya, selektif penerimaan peserta. Nah, kami lakukan ketika pelatihan itu memang semuanya pure dari APBD. Tidak ada dari industri pungutan apapun, Oke. ya, atau berbayar. Semuanya Gratis. ditanggung oleh APBD yang berasal dari uang rakyat. Ya, seperti itu. Jadi selama 25 hari kita latih mereka, dan kita sekarang betul penekanan ke soft skill itu. Karena bukan hanya dari survei BPS nih bahwa lamanya kita di soft skill, tapi memang kebutuhan dari industri juga kita dengarkan. Karena komunikasi koordinasi dengan FKPLID Banten ini ya kita sangat insen, ya, seperti itu. Jadi memang kalau nanti ada berapa tadi, ada 20 kejuruan. 20 kejuruan itu lebih kepada teknologi modern atau memang praktek yang biasa dipakai? Kita satu berbasis industri ya. Berbasis Ya. industri. Ada IT juga. ada LAS, ada otomasi industri, listrik, ya, teknik kendaraan ringan, otomotif, ya, ada menjahit, ada kecantikan, ada manufaktur, AutoCAD, gambar, ya, karena kebutuhan sangat seperti itu, bubut dan lain-lain. Ya, kalau yang secara ke masyarakat itu paling menjahit sama kecantikan, walaupun LAS bisa, ya. Tapi yang lainnya semuanya itu hampir dari 20 kejuruan itu berbasis ke industri. Jadi memang kita sesuai dengan kurikulum dari Kemenaker. Kebutuhan industri kira-kira untuk sementara itu itulah yang sangat dominan dibutuhkan oleh industri. Kalau Pak Mudar, dari tadi, dari jurusan-jurusan yang ada di BLKI, sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri? Dari 20 itu sesuai. Pada dasarnya sama. Atau perlu semua. ditambah lagi? Enggak perlu ditambah dulu. Memang dari 27 ada beberapa yang dominan. Untuk dari jurusan itu yang kita juga komunikasi dengan BLK, itu agar bisa ditingkatkan lagi yang dari 6 atau 7 jurusan yang memang saat ini di industri-industri terutama di Banten ini ya yang masih sangat membutuhkan tenaga gitu. Kalau bantuan tenaga ahli dari industri untuk di BLK misalnya sesuai yang tadi kan ada nih dari HRD dari itu. Kalau tenaga ahli buat peningkatan kapasitasnya ada? Jadi kalau dari industri itu sebenarnya kita sesuai permintaan dari BLK. Cuman di BLK itu kan mungkin ada keterbatasan untuk tim pelatih atau pengajar itu dari industri memang belum ada. Sekarang kan di sana kan masih memakai jasa untuk PNS semua ya Pak, untuk ininya. Jadi belum ada dari swasta. Karena tidak ada itu makanya kami dari industri memberikan untuk soft skill aja. Gitu lah. Supaya karena di titik itulah yang sekarang untuk anak-anak muda sekarang kaum Gen Z dengan ini kekurangannya di situ gitu loh. Bukan karena tekniknya. Karena mereka belajar teknik cepat sekali, apalagi yang sekarang udah pakai HP, pakai ini itu segera cepat sekali. Tetapi secara mentalitasnya setelah masuk dunia kerja yaitu tadi ditegur sekali dah. Ini yang kita harapkan sekali dari lulusan-lulusan BLK ini dari mentalitas. Kalau sekali saya masuk ke industri, berarti saya harus berusaha dan berjuang dan mengikuti apa yang ada, bukan kabur gitu. Bukan sekarang ada tren baru Pak. Bukan kalau dulu kan Gen Z itu kabur aja. Kalau sekarang kan hadir yang tetap bertahan apapun gitu dengan kondisi karena alasan kondisi perekonomian. Artinya sekarang untuk meningkatkan kapasitas mereka menjadi lebih penting kalau menurut saya gitu kalau melihat tren sekarang dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu ini. Nah, kalau kita melihat itu tentu ada fenomena yang harus dimatchingkan dengan perubahan
teknologi modern AI dan lain-lain, robotik, dan itu kan juga menurunkan serapan tenaga kerja. Nah, menyikapi dengan kondisi yang itu, BLK juga tentu harus melihat menyetarakan ketersediaan pelatih untuk di BLK. Nah, apa yang direncanakan dalam waktu dekat ini? Ya sekarang kan hampir menjelang akhir tahun. Ya. Menjelaskan sekarang sudah habis nih. Ya. Nah, tapi untuk menjawab ini kita rehat sejenak ya Pak Bayuni, Pak Muhtar, Pak Mudar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara, masih dalam tema bagaimana di Snaker Trans Banten siapkan SDM berkualitas. Nah, tadi saya udah sedikit singgung tuh. Sekarang ada tren baru, ada momentum baru untuk meningkatkan kapasitas. Jadi bertahannya bukan karena keterpaksaan, tapi memang karena memang kecintaan terhadap itu dan memang menyenangkan untuk bekerja di situ. Bagaimana Pak Bayuni menyikapi itu? Ya, memang UPTD latihan kerja ini yang milik Provinsi Banten itu hanya ada satu, itu di Tangerang Selatan. Nah, kami berharap betul biar pemerataan peningkatan kualitas SDM ini merata, itu memang harus terwakili juga, anggaplah misalnya ada lagi di wilayah selatan lah, ya biar ada pemerataan. Nah, kita kan tiap tahun hanya sekarang 3 gelombang kali 28, itu hanya 624 orang. Bagaimana kemudian dengan data BPS tadi yang 412.000, ya? Sementara testimoni dari teman-teman perusahaan itu kami lebih senang menerima yang dari pekerja dari BLK. Karena udah siap benar. Ya, baik itu di provinsi atau kabupaten kota, kan juga terbatas juga di kabupaten kota juga ya, yang ada di wilayah Banten. Nah, itu poin pertama, biar ada pemerataan, biar kualitas makin meningkat. Yang kedua, kami juga serius di tingkat pelatihan, ya, di tingkat pelatihan. Ya, selain tadi mengurangi kelemahan di soft skill, ya, kita juga memberikan kesempatan kepada para peserta bukan hanya waktu yang kami tetapkan, ya. Para instruktur kami itu memang betul, instruktur kami itu sebagian besar PNS. Betul. Tapi kalau membutuhkan untuk jadi instruktur itu kan harus ada kriteria kualifikasi. Ya, salah satunya adalah memiliki sertifikat kepelatihan itu, ya. Mungkin secara empirik teman-teman di perusahaan pengalaman. Ya. Tapi kalau kami dibutuhkan sertifikatnya, nah ini kadang yang dipertanyakan oleh auditor kami ketika diperiksa, mana bukti ininya. Ya, kecuali tadi hal ya HRD misalnya untuk soft skill seperti itu. Jadi peningkatan di pelatih, instruktur juga ini hal yang terpenting. Ya, selain tadi soft skill, motivasi dan lain-lain. Kemudian tentang kekinian, ya, kami pun akan melakukan tahun 2026 itu yang teknologi informatika yang salah satunya tentang AI itu. Biasa kami lakukan adalah animasi, programmer, dan juga desain grafis. Ya, seperti itu. Jadi itu biar kemudian kualitas SDM yang ikut pelatihan itu betul-betul siap mumpuni, kompeten, unggul, dan juga memiliki sertifikat BNSP tadi. Ya, seperti itu. Pak Mudar, komentarnya tentang yang tadi. Mereka bertahan. Apa yang dilakukan oleh pihak industri? Kalau pihak industri sekarang, awalnya memang kita sangat mengharapkan dari BLK ataupun LPK yang memang sudah terlatih ya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan industri ini kan masih sangat jauh. Ya, bayangkan satu gelombang cuma 208 orang. Yang kita butuhkan satu perusahaan saja, kalau garmen yang buka, dia nggak butuh 20-30, satu lane 85 orang sekali butuh gitu. udah jauh menyimpang kekurangannya gitu. Nah, jadi kita sekarang itu di industri juga, karena kita juga di industri ada perkumpulannya juga, yang kalau di
kita kan ada PLPN namanya, ya, Perkumpulan Lembaga Personalia Nasional. Jadi HRD itu kumpul di situ tuh saling mengisi yang tadi, yang kekurangan tadi gitu. Akhirnya saling nanya, kamu butuh apa? Saya punya ini semua. Jadi kita saling ngisinya di situ sekarang. Dan untuk menutupi orang anak-anak tadi supaya mereka tidak merasa terpaksa untuk bekerja, untuk bertahan gitu loh. Kami ajarkan mereka itu beberapa hal di luar dari keahlian dia kadang-kadang. Kan kita bisa ngelihat, mungkin dia terpaksa ngambil keahliannya las. Padahal dia sebenarnya bukan tukang lah, dia tidak ingin las gitu. Ya. Tapi kita coba arahkan ke assembling gitu. Jadi supaya ada beberapa yang bisa bertahan seperti itu. Akhirnya dia betah di assembling, mungkin dia punya ketelitian sedikit lebih. Kita arahkan ke QC gitu. Akhirnya bisa bertahan. Jadi untuk menghadapi itu semua ya kita coba mengalihkan rotasi mutasi seperti itu bukan karena jeleknya, tapi karena dia punya kelebihan yang kita manfaatkan. Oke, tadi soalnya Pak Bayu ini nyinggung soal kebutuhan, dukungan, pemerataan. Nah, emang dukungan anggarannya dari Pemprov Banten seperti apa? Kan kalau ngomong pemerataan kan harus ada bangun baru. Terus ada dua hal sih kalau menurut saya. Ada memang butuh tempat baru, ada butuh penguatan koordinasi dengan kabupaten kota mungkin ya, karena mereka kan punya BLK juga di kabupaten kota gitu. Saya tanya dulu yang pertama, dukungan ya, kita kan Banten serius nih Pak ya, meningkatkan SDM Banten ya salah satunya kan harus tersedia tempat pelatihan yang sangat representatif. Kalau kemudian setiap tahun anggaplah 1.000 lah misalnya atau 2.000 dengan kabupaten kota. Sementara pengangguran di Banten itu kan 412.000. Jadi bagaimana kemudian kita menciptakan itu? Salah satu poinnya adalah Banten saya pikir bisa ketika misalnya membangun tempat baru, BLK baru gitu, UPTD latihan kerja baru, anggap di selatan. Karena sebagian besar kami yang daftar di UPTD latihan kerja selatan. Itu wilayah Pandeglang, Lebak. Iya, Lebak dan juga Serang. Itu paling banyak, Pak. Sementara ada di tempat di kota, di Tangerang Raya, di Tangsel. Nah, itu maksud saya salah satu poinnya itu biar ada keseriusan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan SDM. Salah satunya adalah dengan banyaknya tempat latihan kerja, dan salah satunya Banten harus mengakomodir tuntutan masyarakat itu. Ya salah satu poinnya misalnya di selatan untuk dibuat ya, kenapa saya tanya kerja. Anggaran ini? Karena gini kan, industri ini kan berubah teknologinya, cepat bahkan perubahannya ini. Kalau BLK juga tidak cepat berubah dalam penyiapan alat-alat untuk praktek, kan tertinggal juga zaman ini. Maksudnya itu. Nah, kalau alat-alat itu kami kemarin beberapa waktu yang lalu sudah mengumpulkan silaturahmi dengan teman-teman yang tergabung di FKPLPD itu, ya. Dan kami komunikasi mesin mana yang bisa kami gunakan sehingga Bapak Ibu dari perusahaan itu bisa menerima langsung. Nah, seperti itu. Dan itu kami insya Allah 2006 kita lakukan itu. Wah, berarti ini pemirsa deh, ini calon-calon yang ingin di pelatihan di BLK ini bakal dapat alat-alat baru. Ini menarik nih. Pasti industri juga akan langsung tertariknya tinggi. Kalau sudah komitmen industri juga. Kalau kerja sama industri itu ada MOU atau seperti apa, atau memang karena saling membutuhkan saja, gimana Pak? Ada kerjasama ya, setiap perusahaan kita ada kerjasama dengan industri, komitmen untuk perekrutan itu poin dari kaminya, ya kan? Termasuk juga hal-hal lain. Tapi esensi dari perjanjian itu atau kerjasama itu komitmen terkait perekrutan dan menginformasikan lowongan kerja. Artinya kalau kembali lagi ke situ, dukungan anggaran cukup ya, tinggal bangun baru lah gitu. Kalau ya itu kan desain makernya ada di pimpinan. Kan yang tahu kebutuhan kan BLK-nya. Betul, ya. Kami sudah menyampaikan itu kan. Artinya kami sudah sampaikan. Sudah sampaikan kurang gitu. Nah,
Kira-kira gitu. Terus tadi bagaimana berapa banyak siswa ya, bagaimana skill lulusan ini? Di lulusan dari BLK, baik yang provinsi maupun kabupaten ya, terutama di Tangerang Raya. Karena BLK ini hanya ada 3 di Banten ini yang dominan gitu loh, yang kelihatan. BLK provinsi adanya di Tangsel. BLK kementerian ada di Serang. BBPV Serang itu kementerian adanya di Serang. Itu agak lebih besar lah Lebih gitu. besar. Ada BLK Kabupaten Tangerang ada dua tempat. Satu di Jayanti, satunya ada di Kosambi. Nah, ada BLK Kota Tangerang. Itu ada di sekitar daerah Cimone gitu kan. Gitu. Di luar daripada itu belum ada BLK ini di Banten. Oke. Jadi pemerataan untuk penyediaan tenaga kerja dari yang terlatih dan terdidik ini ya masih memang minim gitu. Harapannya tadi seperti Pak Kepala BLK itu ya kalau daerah selatan mungkin Lebak, Pandeglang itu bisa menyiapkan juga BLK sendiri supaya masyarakatnya itu tidak pergi latih jauh ke Tangsel ataupun ke Kabupaten Tangerang. Sementara Kabupaten Tangerang sendiri itu di luar KTP Tangerang kan nggak terima. Oh, yang kabupaten. Yang Pak, kabupaten, ya, oke. yang bisa terima seluruh KTP Banten Yang cuma di BLK provinsi Serpong. Banten. Gitu. Ya, Pak. Nah, ini kan mereka kan kalau tadi Pak Bayuni bilang bahwa banyak juga yang lebih banyak dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Serang yang secara suhu, secara kultur agak berbeda dengan yang di Tangsel. Apa kendalanya ketika mereka masuk di BLK? Kalau kendala sih mungkin tidak terlalu banyak ya, karena mereka mungkin hanya karena jarak saja. Akhirnya kami siapkan mes atau penginapan di sana. Yang itu pun untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga kita terbatas. Kita terbatas ya. Jadi saya lebih melihat ini animo minat ya, sangat tinggi ini. Jadi memang karena mereka berharap betul BLK ini atau UPT latihan kerja ini menjadi tempat untuk jalan membuka karpet merah masa depan mereka. Harapan di situ, gitu kan? Dan kita harus tangkap itu, ya, tangkap aspirasi yang berkembang itu tangkap dengan membangun UPTD latihan kerja atau BLK yang baru. Banten saya pikir siap lah. Iya, duitnya banyak. Banyak, takut siap lah. Komitmen ke rakyatnya tinggi kok. Mereka siapin mes. Mes ini bayar nggak? Nggak ada, kita semua Free. tidak ada 1% pun, mohon maaf, kita dikeluarkan oleh para peserta. Tidak Mereka ada. itu wajib tinggal di mes atau boleh tinggal di luar? Oh, silakan. Kita diberi pilihan, tapi karena sekarang untuk tahun 2025 ini asramanya diisi oleh sekolah rakyat. Oh, Jadi kami ada di area kami itu disiapkan udah. Tapi semuanya aman semua sesuai Aman, dengan ya, tenang, kan- nyaman lah. baik pemirsa, kita jeda sejenak, tetap bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Masih bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara dengan tema bagaimana di Snaker Trans Banten siapkan SDM berkualitas. Pemirsa, kita ingin tahu nih karena memang minat animo masyarakat untuk berlatih di BLK ini cukup tinggi. Ketersediaannya yang sedikit, kemampuan daya tamu sedikit. Nah, strategi apa yang dilakukan di Snaker Trans baik dalam penambahan fasilitas, penambahan keterampilan, tenaga pengajar untuk agar hasilnya memang langsung diserap dan punya daya tawar yang baik gitu. Pak Ya. Bayuni. Pertama, strategi yang utama adalah kita menyampaikan kepada masyarakat luas, ya, warga Banten, bahwa Provinsi Banten itu
sangat serius berikhtiar untuk mengurangi pengangguran tadi dengan cara ya kesempatan kepada masyarakat menyampaikan lowongan kerja dengan kami sinergitas dengan teman-teman industri ya perusahaan ya karena ini serius ya serius masalahnya kesejahteraan. Kedua, kami juga meningkatkan pada sisi kualitas lulusan pelatihan. Ya. Kenapa kita meningkat kualitas lulusan? Karena berharap besar masyarakat Banten yang ikut pelatihan itu motivasinya tinggi. Ya. Ketika motivasi tinggi, itulah kemudian kita berikan kesempatan pelatihan yang sangat sesuai dengan modul, kebutuhan pangsa pasar, ya. Kemudian dari sisi kelemahan itu kita perbaiki soft skillnya, kita berikan semua serius di situ, ada motivasi dan lain-lain. Kalau untuk penambahan dari kuantitasnya, memang kita hanya 25 hari. Secara kalkulasi anggaran 1 tahun dengan persiapan itu 5 gelombang. Tapi kita juga ada yang berbasis ke masyarakat, Pak. Seperti maksudnya berbasis ke masyarakat. kami datang ke lokasi-lokasi masyarakat seperti pelatihan itu. langsung. Pelatihan. Seperti kita pernah melakukan barista, ya, pangkas rambut, kemudian kecantikan, ya. Nanti tahun depan itu kita juga menyentuh saudara-saudara kita yang disabilitas. Betul. Iya. Ya. Kita menyentuh karena Itu juga tuntutan nggak boleh tertinggal. wah gitu. itu kita kesalahan besar kita kalau kita tidak beri kesempatan ya itu karena aspirasinya sangat tinggi beberapa organisasi itu datang ke kami untuk diminta ikut. Artinya kalau komunitas gitu untuk meningkatkan kapasitas boleh juga minta ke BLK. Ya artinya kan kalau anggaran harus ada perencanaan, jadi kan nggak bisa automatically langsung gitu kan seperti itu. Nah 2026 lah kita lakukan untuk disabilitas itu karena kami pun ketika datang ke masyarakat ketika tuntutan juga ada seperti itu. Itulah beberapa poin. Kemudian tadi menyesuaikan dengan infrastruktur mesin yang kekinian yang dibutuhkan oleh industri. Kita sudah insya Allah ya kita karena sudah interaktif dengan teman-teman industri, wabil khusus ke Pak Hamudar ini luar biasa gitu kan. Ya kita bersama-sama untuk meningkatkan sinergitas dari kebutuhan-kebutuhan pelatihan di UPT latihan kerja untuk meningkatkan SDM itu. Terus kalau bagaimana dukungan terhadap BLK dari industri? Selain dari menerima lulusannya, apa ada hanya soft skill atau dukungan apa lagi yang bisa dilakukan? Kami dari industri ya, dukungan kami itu kami sangat mengharapkan sekali BLK lulusan-lulusan dari BLK itulah yang kami harapkan untuk masuk ke industri yang sebenarnya. Karena kami tidak terlalu banyak buang waktu untuk mengajarkan, untuk memberikan pelatihan ulang gitu loh. Ini jadi kami dengan adanya kebutuhan seperti itu kami coba mensupport ke BLK. Kan agak susah sekarang mereka punya alat untuk pelatihan sekarang. Orang yang dilatih ini kami terbuka juga untuk BLK agar jadikan OJT, on the job training. Jadi yang belum lulus ini diarahkan langsung pelatihan kerja di industri. Jadi setelah lulus mereka sudah ngerti dan ini bisa langsung jadi kompetensinya mereka. Dan itu kalau kita lihat di saat OJT-nya itu bagus, ya kita udah daftar si A, si B, si C ini nanti buat pabrik saya. Jadi kita langsung seperti bisa itu. Bisa booking gitu ya? Langsung kita booking dulu. Biasanya seperti itu. Hari Senin kemarin kita evaluasi dengan teman-teman di UPT Latihan Kerja. Salah satunya program on job training ini itu insya Allah 2026 kita ada. Jadi sekarang bisa industri ini di BLK dalam artian ini kita butuh ini bisa on job training di situ. Ya. Kan kita yang fasilitasi masalahnya. Walaupun ada hal-hal tertentu dari industri juga. Industri tapi nggak bayar, Pak. Nah, itu kebijakan. Keenakan amat industri. Jadi ada dari pemerintah memang mereka. Tapi kami di industri biasa kalau OJT ataupun magang begitu tuh tetap ada dari kami untuk pekerja itu. Gitu. Untuk pekerjanya tetap ada tambahannya. Walaupun gitu. Pemerintah ngasih, kami industri juga kan nggak bisa tutup mata. Mereka juga butuh
Oh, Nah, buat kehidupan. kami akan memberikan juga gitu. Tapi nilainya mungkin tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dia kerja normal gitu. Oke, karena ini adalah training gitu Betul. kan. Ya, sebelum betul. gitu kan. Iya, kan PNS juga ada CPNS. Iya, betul. Kita harus serius ini. Dan kita ngasih Maksud masukan anak-anak bangsa juga ini. ke BLK seperti apa kata Pak Kepala tadi. Alat pelatihan di sana itu kan udah ya dibilang kusam sih enggak. Cuman sudah ketinggalan dari yang dengan ada. kondisi saat ini. Ini loh yang harus nanti disiapkan supaya bisa langsung yang dididik dan dilatih ini bisa diterima. Berupanya usulan ya, usulan. Iya, ya, usulan ke ini BLK kalau ini. mau beli alatnya yang kayak Iya, begini Ya, gitu dari ya. betul. Oh, dari sini. Kita Kita kasih eksekusi seperti 2026. Oke. Nah, saya ingin penasaran juga. Fasilitas apa saja sih yang diterima oleh para siswa di BLK? Pertama memang semua berbasis APBD, artinya tidak ada pungutan apapun. Ya, mereka mendapatkan seragam, ya 2, ya, wearpack dan juga kaos, gitu kan. Kemudian ada sarapan dan juga makan siang, ya karena waktunya itu jam 7.30 sampai 15.30. Tapi kalau yang ada dari peserta masih, wah saya kayaknya belum siap nih, belum mampu nih, belum bisa nih ke materi ini. Instruktur menyiapkan sampai malam. Oh, jadi biar les. Ya, tambahan. silahkan, monggo. Dan itu tidak ada apapun pungutan. Semuanya saya tekankan ke teman-teman instruktur dan panitia di sana, itu tidak ada memungut apapun kepada para peserta. Berarti mereka itu siswa itu dapat fasilitas, Yes. pakaian, makan, minum gitu, dan mes. Ya. Honor? Wah, itu kami memang sampai saat ini itu untuk transport Oh, belum. belum. Oke, jadi memang khusus untuk fasilitas di situ, pelatihan modul dan sebagainya gitu. Karena jangan motivasi itu kita transport. Jangan sampai nanti motivasinya transport gitu kan. Motivasinya Nah, bekerja ya, sambil berlatih. betul. Jadi biar itu. Nah, kita kan sekarang ini dunia usaha terus berkembang, industri bisa berkembang. Bagaimana kebutuhan itu menjadi match? Bagaimana ini? Nah, kalau industri melihat kondisi sekarang, kondisi dunia, masih ada harapan yang kuat untuk bertahan di Banten. Sebenarnya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk di Banten, industri itu. Saya yakin, karena kita tahu yang keluar dari Banten ini kan hanya yang perusahaan pemanufaktur yang padat karya memang yang paling. Kalau industri-industri yang seperti yang memakai alat-alat yang sudah agak canggih, agak ini tidak terlalu, ini masih banyak, masih di Banten ini tetap bertahan. Dan banyak kelebihannya kalau ada di Banten. Yang sebenarnya memang ada satu kekurangan, mungkin upah tinggi segala macam. Tapi di satu sisi, walaupun itu ekspansi keluar, karena saya juga ada di Majalengka pabriknya, jadi tahu ininya. Di sana agak susah tenaga, memang murah. Ada beberapa masyarakat asli daerahnya itu, dia mau kerja, saat panen dia keluar. Oh. Sementara di sini masih banyak orang luar yang masih masuk ke sini, baik di pulau lain, di daerah lain gitu loh. Apalagi Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu Banten itu gerbang Sumatera. Ya, Iya. tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah atau apa, bahwa Banten itu masih bisa bertahan. Saya jamin, saya yakin kalau saya, karena saya tahu persis, saya juga di perusahaan ini kan udah 35 tahunan lah, gitu loh. Mulai dari operator saya dulu tuh sampai jadi HRD itu. Berarti BLK tugasnya masih banyak, Pak. Banyak, BLK banyak, masih betul. banyak karena ini tempatnya masih banyak. Ya. Artinya yang tadi komunikasi yang seperti apa yang harus dilakukan BLK sehingga apa ya, percepatan penyediaan tenaga kerja ini lebih banyak. Tadi kan bukan tempat baru dong, Ya. tapi kan kewenangannya ada di sono. Ya, betul. Nah, kalau selain di lokasi, yang on the spot itu udah berjalan. Sekarang untuk sekarang sudah on the spot ya. Udah kita ke beberapa kabupaten kota gitu kan yang ada di Banten ini. Kemudian tahun depan kita justru khusus tentang soft skill ini.
kita khusus soft skill ke beberapa kabupaten kota di Banten ini, ya, untuk melatih para pencari kerja. Oke. Soft skillnya kita tekankan di sini. Kalau kemarin kan keterampilannya yang kita tekankan, ya seperti itu. Kalau di lokasi di Tangerang Selatan, ya, itu kita memang sekarang lagi dibuat kejuruan mana saja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya kita perbaiki. Salah satunya kebutuhan mesinnya. Kalau kita sudah catat perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin A misalnya, seperti itu. Biar komitmen dan konsistensi teman-teman industri bahwa ketika kami melakukan menyediakan pelatihan sesuai dengan mesinnya, harus siap menerima ketika perekrutan. Nah, ini yang juga kami butuhkan. Makanya jujur saja pimpinan daerah atau Pak Gubernur, Pak Wakil, ya, itu juga harus intervensi terkait kebijakan untuk perekrutan warga Banten. Warga Banten. Biar kita jadi tuan rumah di rumah sendiri. Ya. Kami memperbaiki dan meningkatkan SDM-nya. Oke, baik, kita jeda lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Tema kita masih sama, bagaimana di Snaker Trans Banten siapkan SDM berkualitas. Nah, di penghujung acara ini saya pengen dengar dulu dari Pak Muhdar dulu. Harapannya apa nih dari baik kepada pemerintah, pada BLK atau pada UPTD Latker, pada para pencari kerja. Harapannya. Ya, harapan-harapan dari industri yang pertama, mudah-mudahan masyarakat Banten lah yang menjadi pekerja di dalam wilayah Banten ini, bukan orang lain. Yang kedua, pemerintah bisa mendorong SMK yang ada di Banten ini agar memberikan pelatihan sesuai dengan industri yang ada di Banten. Yang ketiga, di BLK sendiri itu memang perlu ada modernisasi alat-alat pelatihan kerjanya dan menambah. Mungkin ada program tertentu seperti yang sekarang yang harus ditambah itu seperti pelatihan bahasa. Yang sampai saat ini belum ada. Karena serbanyaknya sekarang dari luar yang masuk, investor ini Cina, Taiwan, dan Korea, serta Jepang. Ini mereka memerlukan translator yang cukup banyak. Sementara di kita belum siap untuk itu. Jadi mungkin ada penambahan nanti di BLK agar siapkan untuk program untuk bahasa. Lebih ke composition kali. Iya, jadi untuk itu. Dan yang terakhir, harapan yang paling besar sih mudah-mudahan, karena BLK di provinsi kabupaten kan dibiayai sama daerah. Beda hal dengan BPP. Gitu loh. Agar memang mereka kalau memang mengharapkan Dinas Tenaga Kerja mengurangi pengangguran, ya tolonglah dibantu biayanya, anggarannya, agar BLK ini bisa melatih orang lebih banyak lagi yang bisa diserap industri untuk BLK-nya, dan memberikan motivasi kepada LPK swasta pun, LPK swasta juga untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, yang bisa langsung dipakai industri, dan jangan sampai LPK swasta ini dijadikan hanya sekedar untuk merekrut orang yang menjadi keuntungan sendiri. Sertifikatnya saja yang disiapin setelah masuk ke industri dipungut, kan kasihan. Gitu. Jadi ini mungkin yang dari kami dari industri, kami sangat mengharapkan sekali pemerintah terutama di Provinsi Banten ini agar benar-benar memperhatikan alat kerja, fasilitas tempat kerja dan sebagainya itu untuk pelatihan masyarakat Banten ini agar bisa bekerja di dalam Banten itu sendiri gitu loh. Dan semakin banyak orang yang bisa dilatih. Gitu. Betul, semakin banyak yang dilatih dan punya kompetensi tertentu yang dibutuhkan industri,
Ya ngapain kemana-mana, cukup di Banten saja untuk kerjanya. Dan industri siap untuk menampung itu gitu. Karena kita lihat kebutuhan industri ini cukup banyak sebenarnya. Kita faktanya tiap bulan kami membuka lowongan itu dari beberapa cara. Entah di RT RW kami buka lowongan, di link-link seperti lowongan. job-job untuk Web jobs itu aplikasi-aplikasi untuk itu kita cari gitu loh. Padahal mereka belum tentu nih. Tapi kalau di BLK ataupun tempat pelatihan yang resmi kan udah bisa kita pastikan bahwa mereka itu kompetensinya ada gitu loh. Gitu. Itu sih mungkin dari kami industri harapannya, mohon kepada pemerintah dan DPR ya agar bisa memperhatikan ini untuk masyarakat kita di Banten ini bisa lebih sejahtera lagi ke depannya. Baik. Pak Bayuni, harapan apa yang ya baik buat masyarakat, buat pemerintah, ya DPR terutama. Karena kan urusannya kalau BLK itu bukan hanya pimpinnya di Senaker dan Gubernur, ada DPR yang punya hak budget. Iya. Ya, mungkin harapan kami semua dan juga harapan masyarakat pertama adalah kami selalu membangun komunikasi dan meningkatkan sinergitas dengan perusahaan atau industri. Karena impossible kita tingkatkan SDM tapi tidak ada komunikasi dan juga tidak ada sinergitas dengan industri juga berat. Makanya kita komunikasi silaturahmi kita jalin dengan industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengundang, ya, berharap nih para kaula muda di Banten mengundang anak-anak muda Banten untuk mengikuti kegiatan pelatihan di UPTD Latihan Kerja. Kami berikan pengalaman, kami berikan keterampilan, kompetensi, dan juga insya Allah UPTD Latihan Kerja memberi harapan untuk menciptakan karpet merah masa depan buat anak-anak muda Banten. Biar jadi tuan di rumah sendiri. Yang ketiga, ini sangat urgent. Kita serius, kita berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebetulan ini baru kemarin Hari Pahlawan. Ya, bahwa para pahlawan, para pendiri Banten ini poinnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Saya berharap betul pemerintah daerah, kemudian DPRD Provinsi Banten untuk terus meningkatkan SDM dengan fungsinya, yaitu satu poin adalah ada pemerataan tempat latihan kerja. Biar masyarakat Banten, kaula muda punya kesempatan dan memiliki SDM yang sangat unggul, kompeten, dan berdaya saing. Saya pikir itu poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Banyak ya informasi yang kita dapatkan dari situ. Industri banyak menerima. Terutama lulusan-lulusan BLK itu udah gak ditolak-tolak lagi karena memang coba masalahnya adalah kebutuhan industri tinggi, lulusan BLK-nya sedikit. Yes. Karena daya tampung yang sedikit. Terima kasih Pak Bayuni informasinya, terima kasih Pak Mudar, terima kasih pemirsa. Tingginya angka pengangguran ini akibat rendahnya daya saing dan kompetensi pencari kerja. Untuk itu penting bagi para pencari kerja untuk menyiapkan diri dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan ketangguhan pribadi agar menjadi pemenang demi meningkatkan kesejahteraan khususnya pribadi para pencari kerja. Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan peningkatan kapasitas pencari kerja di UPT Latihan Kerja di Senaker Trans Banten secara gratis. Jadi untuk para pencari kerja, tunggu apa lagi? Ayo ikut pelatihan di UPTD Latihan Kerja di Senakertan Provinsi Banten. Gratis. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama keramat kerja yang bertugas kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam. Sabar.